Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Nama saya Raffi Ahmad Razak dan selamat datang di channel Razakar. Nah, baru aja minggu lalu ada konser Coldplay teman-teman. Itu di hari Rabu ya, jadi di weekdays ini konser. Dan mungkin terlepas dari berbagai kontroversi yang dibuatnya ya, seperti ada penipuan tiket, lalu ada beberapa pro kontra lah intinya tentang konser inilah, penyelenggaraannya dan lain-lain. Terlepas dari itu semua, Parekraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu merilis sebuah pernyataan bahwa dalam satu konser ini itu ada sekitar pendapatan negara sekitar 1 triliun teman-teman. Ini gede banget loh. Ini adalah bisa dibilang salah satu yang paling gede untuk event satu hari konser. Ini beda dengan festival musik yang kadang 2-3 hari gitu ya teman-teman. Ini satu hari loh. Penghasilan negara 1 triliun tiba-tiba masuk. 1,1 sekian malah lebih tepatnya. Nah, ini penghasilannya dari mana sih? Gimana cara hitungnya? Oke, yang pertama, yang paling jelas itu dari tiket. Jadi memang tiket itu selain itu nanti dikasih ke Coldplay-nya, dikasih ke promotornya, itu juga ada yang dipotong untuk negara atau untuk pemasukan parekrafnya kayak gitu teman-teman. Dan itu lumayan gede. Mungkin kalian bisa lihat dari pajak yang dikenakan pada harga tiketnya. Dan itu yang nonton sekitar 60.000 sampai 80.000 orang. Itu secara estimasi ya. Estimasi berarti itu aja udah gede banget kontribusinya. Itu satu teman-teman. Yang kedua, kalau kalian waktu hari Rabu itu ada di sekitaran GBK. Kebetulan waktu hari Rabu saya ada di sekitaran GBK dan merasakan langsung itu ramai banget teman-teman. Itu ramai banget ya, selain karena ada demo kecil lah bisa dibilang kayak gitu. Ya perihal kontroversialnya band ini, tapi lebih ke hype yang dibangun gitu. Jadi semua orang itu kayak menggunakan kendaraan umum akhirnya untuk ke tempat ini, terutama MRT. Itu MRT keterisiannya luar biasa sekali, nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Dan itu juga jadi pemasukan yang cukup buat negara lah kayak gitu, buat MRT Jakarta lebih tepatnya. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, itu okupansi hotel di sekitar GBK itu hampir mencapai 100% teman-teman. Ini biasanya nggak pernah kayak gitu. Ini weekdays loh. Kita berbicara weekdays. Rata-rata hotel itu kalau di weekdays mungkin okupansi sekitar 20%-an aja gitu. Kalau weekend mungkin agak lebih tinggi, mungkin bisa sampai 50% maksimal. Ini hampir 100% di sekitar GBK. Itu juga pendapatan hotel ini yang bisa diakui sebagai pendapatan negara juga teman-teman di bidang parekraf. Lalu yang keempat, pendapatan ini juga dari wisatawan baik mancanegara ataupun lokal yang mereka berbondong-bondong dari luar Jakarta, kayak beli tiket kereta, beli tiket pesawat, lalu datang ke Jakarta dan mensejahterakan UMKM sekitar. Ada juga yang memang istilahnya jadi rame lah intinya Jakarta, jadi perbelanjaannya dan semuanya itu jadi meningkat mendadak karena adanya devisa negara tadi. Ada karena selain orang Indonesia ada juga yang nonton tuh orang luar teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah surplus yang lumayan dari perputaran ekonomi dalam satu hari itu aja. Bisa dibilang satu hari ya konser inilah, walaupun memang tiketnya mungkin warnya dari beberapa bulan yang lalu gitu. Ini memang benar-benar satu event doang itu menggerakkan roda perekonomian Indonesia, bisa dibilang kayak gitu loh. Karena 1 triliun teman-teman. Ini bukan miliar lagi, triliun. Untuk sisi MICE, istilahnya itu sebuah sektor industri di bidang parekraf. Ini benar-benar salah satu yang pemasukan yang sangat singkat tapi besar gitu loh teman-teman. Dan ini berpengaruh kepada sektor ekonomi juga secara makronya, karena tadi sektor parekrafnya mendadak lonjak atau meningkat dari yang mungkin selama ini sempat krisis selama masa pandemi, itu mendadak jadi recover kembali gitu. Sebenarnya bukan hanya di konser ini aja, sebenarnya ada beberapa, cuman ini salah satu yang paling besar. Tadi ada 4 faktor yang barusan itu, dan kita nggak bisa ngedeny baik kalian pro atau kontra mengenai konser ini, baik entar ada masalah di dalamnya, baik yang tadi penipuan tiket, ada juga yang kayak kurang rapihnya koordinasi dan lain-lain. Ini tetap teman-teman, ini menyumbang hal yang baik lah intinya untuk Indonesia secara negara ya, betul teman-teman.
Nah, selain secara ekonomi tadi dari parekraf, secara industri green atau memang penghijauan atau environment tentang lingkungan, satu, mereka pakai wristband yang memang bisa dibilang bukan food grade ya. Intinya ini adalah ramah lingkungan aja. Kedua, mereka menyediakan sepeda listrik. Jadi sepeda listrik selama di GBK itu jadi bisa disewakan banyak banget dan hampir semua pakai itu kalau emang nggak mau jalan kaki ya. Dan itu juga ramah lingkungan. Ketiga, itu mereka juga ada semacam dance floor gitulah, atau nggak bisa dibilang dance floor juga ya. Intinya adalah pembangkit listrik tenaga kinetik teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ada di floor tersebut, kalian nari-nari, kalian jalan-jalan atau guling-gulingan atau apalah, intinya itu kalian akan menghasilkan tenaga listrik. Dan konser ini itu dialiri oleh tenaga listrik dari kinetik tadi. Intinya ini tadi sebuah event yang sangat mengagetkan sih kalau berdasarkan data ya. Berdasarkan data dari mulai siapa pengunjungnya, lalu juga tadi mulai dari tiketingnya, bagaimana dia menggerakkan ekonomi di sekitarnya, UMKM-nya, perhotelannya, transportasinya, lalu juga secara lingkungan juga green, sangat mendukung itu. Ini sih luar biasa sih teman-teman menurut saya ya. Jadi ya sekali lagi, mungkin teman-teman masih akan kontra dengan pernyataan ini, tapi kita nggak bisa mendinai data bahwa pemasukan itu memang bermanfaat untuk membangun negeri kita. Mungkin segitu aja teman-teman yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menontonnya. Jangan lupa jempol ke atasnya, subscribe channelnya, dan share sebanyak mungkin agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat dan juga agar semua orang lebih tahu tentang faktanya teman-teman. Nama saya Raffi Mantrezak dari Razakar. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.